Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Kuwait, comeback, tim Garuda menang 2-1. Indonesia menghadapi Kuwait di Stadion Jaber Al-Ahmad. Kuwait bisa unggul lebih dulu melalui Yose Al-Sulaiman pada menit ke-40. Tim Garuda merespon dengan sangat baik gol ini dengan eksekusi sempurna Mark Klok dari titik putih. Skor berubah imbang 1-1 di menit ke-45 dan bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, Indonesia langsung menggebrak. Hasilnya pasukan Sinteyong bisa berbalik memimpin dari gol Rahmat Irianto di menit ke-48. Indonesia bisa mempertahankan keunggulan ini hingga laga tuntas. Kemenangan ini membawa tim Merah Putih ke posisi kedua klasemen grup A dengan raihan 3 angka. Hasil lengkap matchday pertama kualifikasi Piala Asia 2023. Grup A, Indonesia menang 2-1 atas Kuwait, Yordania menang 2-0 atas Nepal. Untuk sementara Yordania memimpin grup A. Grup B, Filipina bermain imbang 0-0 dengan Yaman. Palestina menang 1-0 atas Mongolia. Untuk sementara Palestina memimpin grup B. Grup C, Thailand menang 3-0 atas Maladewa. Uzbekistan menang 3-0 atas Sri Lanka. Untuk sementara Thailand memimpin grup C. Grup D, Hong Kong menang 2-1 atas Afghanistan. India menang 2-0 atas Kamboja. Untuk sementara India memimpin grup D. Grup E, Turkmenistan kalah 1-3 dari Malaysia. Bahrain menang 2-0 atas Bangladesh. Untuk sementara Malaysia memimpin grup E. Grup F, Tajikistan menang 4-0 atas Myanmar. Kyrgyzstan menang 2-1 atas Singapura. Untuk sementara, Tajikistan memimpin grup F. Rahmat Irianto tepis keraguan Sinteyong. Jadi bintang kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Kuwait di matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023, Rahmat Irianto tepis keraguan Sinteyong. Gelandang Persib Bandung ini membayar tuntas performa buruk yang ia tunjukkan saat membela Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Ia berhasil menjadi aktor terjadinya penalti di laga melawan Kuwait dan berhasil mencetak 1 gol penting untuk tim Garuda. Resmi, Luka Modric bertahan di Real Madrid sampai 2023. Luka Modric masih cinta Real Madrid. Gelandang Kroasia itu mewujudkannya usai menaikkan kontrak baru berdurasi setahun sampai 2023. Madrid mengumumkan kepastian itu pada Rabu 8 Juni. Los Blancos mengumumkan peraih Ballon d'Or 2018 bertahan setahun lagi di Santiago Bernabeu. Lewat media sosialnya, Madrid mengunggah foto Presiden Florentino Perez dan Modric memegang jersey klub. Nomor punggungnya bertuliskan angka 2023. Gareth Bale ditawarkan ke Getafe. Masa depan Gareth Bale jadi tanda tanya usai dipastikan akan meninggalkan Real Madrid. Pengakuan mengejutkan datang dari Presiden Getafe, Angel Torres. Torres mengklaim ditawari Gareth Bale oleh agennya. Menurut laporan Marca, ada kemungkinan Getafe bisa jadi opsi untuk Gareth Bale. Pemain berusia 32 tahun itu disebut ingin tetap di Madrid demi menjaga kondisi jelang Piala Dunia 2022. Dani Ceballos menuju pintu keluar Real Madrid. Bersama El Real musim ini, Ceballos cuma bermain 11 kali di sepanjang musim. Tak ada sumbangan gol dari Ceballos untuk Madrid, dia cuma memberi kontribusi 1 assist. Dengan kedatangan Aurelien Tchouameni dari AS Monaco, Ceballos kemungkinan akan kian terpinggirkan di Madrid. Real Betis menjadi klub yang dikaitkan dengan Ceballos. Los Verdi Blancos bukan tim asing buat Ceballos. Dia merupakan jebolan Akademi Betis.
Liverpool siap jadikan Darwin Núñez pemain termahal. Darwin Núñez tampil sip di musim ini bersama Benfica. Dia mengemas 34 gol dari 41 laga di semua ajang. Catatan oke itu membuat pemain berusia 22 tahun tersebut dikaitkan dengan banyak klub top di Inggris, yang salah satunya adalah Liverpool. Daily Mail melaporkan jika Liverpool siap menghabiskan uang mencapai 85 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa Darwin Núñez. Angka tersebut bisa membuat Darwin Núñez menjadi pemain termahal rekrutan Liverpool. Direktur olahraga baru Liverpool, Julian Ward, juga sudah melakukan negosiasi dengan Benfica. Darwin Núñez dilaporkan tertarik untuk pindah ke Anfield. Wales versus Belanda, gol di injury time, Oranje menang 2-1. Laga Wales versus Belanda digelar di Cardiff City Stadium. Koop Mainers membuka keunggulan Belanda di menit ke-50. Koop Mainers! Laga berlangsung dramatis di penghujung laga. Wales sempat menyamakan kedudukan di menit ke-90+2 lewat aksi Rhys Norrington. Namun, 2 menit berselang Belanda kembali unggul lewat aksi Wout Weghorst. Подача в штрафную, удар, гол! Skor 2-1 untuk kemenangan Belanda menghiasi pertandingan. Berkat kemenangan ini, Belanda nyaman di puncak klasemen, sementara Wales terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin. UEFA Nation League comeback, Belgia hajar Polandia 6-1. Belgia menghadapi Polandia di Stade Roy Boudoin. Robert Lewandowski membawa Polandia unggul lebih dulu di menit ke-28. Setelah gol tersebut, Belgia mampu memborong 6 gol berkat aksi Axel Witsel di menit ke-42. Kevin De Bruyne di menit ke-59. Leandro Trossard di menit ke-73. Gol kedua Trossard di menit ke-80. Leander Dendoncker di menit ke-83. Dan Luis Openda di menit ke-90+3. Dengan hasil ini, Belgia pun naik ke posisi kedua dengan 3 poin, sedangkan Polandia tertahan di urutan ketiga. Menang atas Kuwait, bukti sepak bola Indonesia telah berkembang. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait setelah terakhir kali terjadi pada tahun 1980. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan kemenangan ini menjadi bukti perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi sudah cukup lama Indonesia tak bisa mengalahkan Kuwait. Sebelum pertandingan ini, saya sudah beritahu bahwa kami bisa menyulitkan Kuwait. Saya tidak spesifik berkata kami akan menang, tetapi tentunya kami punya kesempatan, ucap Sinteyong dalam konferensi pers usai pertandingan. Saya tidak tahu kapan terakhir kali Indonesia mengalahkan Kuwait, tetapi setelah kemenangan ini, saya katakan sepak bola Indonesia telah berkembang, tambahnya. Rekor aneh, pemain debutan Timnas Belanda. Penampilan perdana Jordan Teze terjadi saat Timnas Belanda melibas Timnas Wales 2-1 pada matchday kedua UEFA Nation League 2022-2023. Laga baru berjalan 3 menit, Teze langsung menerima kartu kuning usai memblok pergerakan Daniel James secara kasar. Momen tersebut menghasilkan rekor unik bagi Teze. Melansir dari Telegraph, dia menjadi pemain debutan Belanda dengan kartu kuning paling cepat. Teze melewati rekor Orlando Trustful yang diganjar kartu kuning setelah 9 menit tampil dalam duel kontra Belarusia pada 1995. Here we go, hianati AC Milan, Dybala hanya ingin Inter Milan jadi klub barunya. Paulo Dybala tampaknya sudah semakin dekat dengan klub barunya untuk musim 2022-2023 mendatang. Sempat dihubungkan dengan AC Milan, lepas pasti meninggalkan Juventus, sang bintang Argentina kini justru kian pasti akan menuju Inter Milan begitu bursa transfer resmi dibuka. Dilansir dari Fabrizio Romano, perwakilan La Joya dan La Beniamata sudah saling bertemu pada Rabu 8 Juni ini untuk membahas kemungkinan kerjasama. Masih dari sumber yang sama, kontak tersebut berjalan lancar meski belum ada kata sepakat yang terucap, namun Inter kini punya peluang paling besar untuk mendapatkan Dybala. Dengan status pemain free agent, Inter Milan berkhianat mengikat Paulo Dybala hingga 4 musim lamanya.
Milan, Inter, dan Juventus ingin tampung Rashford dari Manchester United. Rashford disebut bisa cabut dari MU pada musim panas 2022 ini. Terlebih, kontraknya di Old Trafford tersisa 1 tahun saja. Sejumlah tim kemudian dikaitkan dengan Marcus Rashford, mulai dari rival Manchester United yakni Arsenal hingga Bayern Munchen. Kini ada kabar bahwa ia diminati oleh AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Hal ini terungkap dari klaim yang dilontarkan seorang agen asal Italia, Roberto De Fanti. Paul Pogba sudah lakukan tes medis di Juventus. Gelandang berkebangsaan Prancis Paul Pogba dikabarkan sudah memulai proses kepindahan ke Juventus. Menurut laporan dari laman media kenamaan Italia Corriere dello Sport Kamis 9 Juni, Pogba diklaim sudah hampir pasti bakal merapat kembali ke Juventus. Karena pemain internasional Prancis itu sudah menjalani tes medis dengan dokter sinyonya tua. Kabarnya Pogba akan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan tahun keempat. Nilai kontrak Pogba ditaksir mencapai 8 juta euro per musim belum termasuk bonus. Liverpool tolak tawaran kedua Bayern Munchen untuk Sadio Mane. Keinginan Sadio Mane untuk segera bergabung ke Bayern Munchen masih harus menunggu lebih lama lagi. Hari ini Liverpool dikabarkan telah menolak tawaran kedua yang diajukan Bayern Munchen untuk mendapatkan penyerang timnas Senegal tersebut. Seperti yang dikabarkan The Times, Liverpool menolak tawaran kedua Bayern Munchen sebesar 35 juta euro atau sekitar 543 miliar rupiah, termasuk sejumlah variabel. Tawaran kedua Bayern Munchen tersebut lebih besar dibandingkan dengan tawaran pertama. Kabarnya The Reds mengharapkan nilai transfer Sadio Mane di angka yang mendekati sekitar 50 juta euro. Namun penolakan tersebut tidak berarti negosiasi telah tertutup. Bayern Munchen masih memiliki peluang untuk mendapatkan Sadio Mane asalkan harganya sesuai seperti yang diinginkan Liverpool. FA ajukan permintaan tak ada laga Big Six sebelum Piala Dunia 2022. Football Association atau Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengajukan permintaan khusus kepada penyelenggara Liga Inggris. Permintaan tersebut adalah untuk tidak menjadwalkan pertandingan Big Six di akhir pekan pada seminggu sebelum berlangsungnya Piala Dunia 2022. Tim-tim Big Six tersebut meliputi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Gareth Southgate selaku pelatih Inggris ingin para pemainnya yang dipanggil untuk Piala Dunia bisa maksimal. Selain itu, mengingat rivalitas antara Big Six sangat keras, hal ini ditakutkan akan membuat para pemain menderita cedera. Newcastle United berminat datangkan Alvaro Morata. Newcastle United dilaporkan berminat mendatangkan Alvaro Morata di tengah spekulasi ketertarikan Arsenal dan Tottenham Hotspur. The Magpies memprioritaskan mencari striker baru karena ujung tombak mereka Callum Wilson rawan cedera. Saat ini Morata sedang dalam perjalanan kembali ke Atletico Madrid setelah 2 tahun dipinjamkan ke Juventus. Kendati demikian, pemain internasional Spanyol itu tak jelas masa depannya di Wanda Metropolitano. Isu pemotongan gaji bikin internal Barcelona pecah, Sergio Busquets buka suara. Huru-hara soal pemangkasan gaji pemain Barcelona muncul lagi. Manajemen klub dikabarkan ingin meminta para pemain merelakan sebagian dari gajinya untuk keberlangsungan klub. Namun solusi tersebut tidak bisa diterima oleh pemain begitu saja, terlebih karena Barcelona sama sekali tidak mengkomunikasikan cara ini kepada para pemainnya. Saya ingin diberitahu oleh mereka dan tidak mengetahuinya dari yang lain, tetapi saya selalu punya niatan untuk membantu. Tidak, mereka tidak mengajukan apapun kepada kami. Mereka tidak memberitahu apapun yang melebihi apa yang terdengar dari Anda, ujar Busquets. Busquets rela gajinya dipangkas lagi, hanya saja ia berharap klub memberitahukan masalah itu terlebih dahulu kepada para pemain sebelum publik mendengarkan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!